Salam sejahtera dan damai sejahtera dimanapun Anda berada. Pada kesempatan berbahagia ini, perkenankan saya menyampaikan firman dengan judul Yesus. Yesus yang saya maksudkan di sini adalah Yesus Juru Selamat yang diimani oleh semua umat Nasrani. Dua ribu tahun yang lalu hidup seorang manusia yang berasal dari sebuah kota kecil bernama Nazaret di negara yang kini disebut dengan nama Israel. Dia menjelajahi daerah itu dan banyak orang mengikuti dia. Setelah beberapa tahun, para pemimpin agama di Yerusalem menganggap dia melakukan kejahatan dan menyerahkan dia untuk dihakimi oleh petinggi-petinggi Romawi. Mereka lalu menghukum mati dia dengan cara menyalibkan dia. Tak lama sesudah itu, para pengikutnya berkhotbah dalam nama Yesus Kristus yang mereka beritakan telah bangkit dari kematian. Dengan berlalunya waktu, lebih banyak orang menggabungkan diri dalam gerakan yang hari ini kita kenal dengan nama Gereja Kristen. Ini adalah fakta-fakta yang tidak dibantah bahkan oleh orang yang paling skeptis pun. Namun ada hal yang lebih banyak dikatakan mengenai Yesus daripada apa yang telah disebutkan di atas. Dari mana dia berasal, apa yang dia telah lakukan ketika hidup di muka bumi ini, apa yang dapat dia kerjakan bagi kita sekarang, semuanya dinyatakan dalam Alkitab. Kitab ini adalah satu-satunya catatan tentang Yesus yang ditulis oleh generasi dari orang-orang yang telah mendengarnya, mengajar, dan melihat perbuatan-perbuatan yang dia lakukan. Inilah yang diajarkan oleh Alkitab kepada kita mengenai Yesus Kristus. Yesus adalah Allah. Yohanes menulis tentang dia. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Dialah yang menciptakan dunia dengan segala isinya. Yohanes 1 ayat 3. Para pemimpin agama pada zamannya memahami sekali bahwa Yesus mengklaim bahwa dirinya adalah Allah. Yohanes 5 ayat 17 sampai 18. Paulus menulis ketika Yesus mati, Bapa menyatakan kepada seluruh dunia bahwa Dia adalah Allah. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Yesus adalah anak Allah. Menurut Alkitab, anak Allah berarti Dia adalah Allah yang sempurna. Dia adalah salah satu dari 3 pribadi yang membentuk Allah yang esa. Konsep ini dikenal dengan nama Allah Tritunggal. Kelahiran Yesus. Para pemimpin agama pada zaman Yesus salah memahami konsep ini. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan
hari Sabat, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan kebajikan, menolong orang-orang. Contoh, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Yohanes 5 ayat 18. Yesus menjadi manusia melalui kelahiran anak darah. Allah yang kekal di dalam anak Allah telah ada di dalam sorga. Yohanes 17 ayat 5. Melalui kuasa Roh Kudus, Matius 1 ayat 20, dia dilahirkan sebagai manusia yang kemudian diberi nama Yesus, Matius 1 ayat 25. Untuk menunjukkan bahwa Yesus bukanlah manusia biasa, Kolose 2 ayat 9, Allah memilih seorang anak darah untuk melahirkan dia. Yohanes 1 ayat 34 sampai 35. Yesus Kristus juru selamat dunia. Setiap kali kita tidak menaati Allah, kita disebut berdosa. Hukuman dosa adalah maut. Namun Allah dalam kasih-Nya ingin agar kita tidak binasa. Karena itu, Dia mengutus Mesias yang dijanjikan untuk menyelamatkan dunia. Yohanes 1 ayat 41. Anak Allah, Yesus Kristus, datang ke bumi untuk mati ganti kita. Karena Dia hidup tanpa dosa, Yesus satu-satunya pribadi yang memenuhi syarat untuk membayar dosa-dosa kita melalui kematiannya di atas kayu salib. Dia kemudian mendemonstrasikan kuasanya atas maut saat Dia bangkit dari kubur 3 hari setelah kematiannya. Hanya melalui Yesus, dosa kita dapat diampuni dan kita dapat datang kepada Allah. Yesus Kristus adalah juru selamat setiap orang di dalam dunia. Yohanes 3 ayat 16. Yesus melakukan mujizat-mujizat. Yesus menyembuhkan. Di sepanjang hidupnya di muka bumi, Yesus melakukan mukjizat-mukjizat. Dia menyembuhkan orang sakit. Matius 8 ayat 16 adalah salah satu dari banyak mujizat yang dilakukannya. Mengendalikan cuaca. Markus 4 ayat 39. Melipat gandakan makanan. Matius 15 ayat 14 sampai 21. Dan menyediakan uang saat ada kebutuhan. Matius 17 ayat 24 sampai 27. Bahkan sesudah tidak ada lagi di dunia, Dia masih melakukan mujizat dalam kehidupan orang-orang. Yesus mengubah hidup. Orang-orang yang mengikuti Yesus berpaling dari dosa-dosa mereka. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Dia mengusir 7 setan yang merasuk Maria Magdalena. Lukas 8 ayat 2. Dan Maria kemudian menjadi pengikut yang setia, bersaksi kepada murid-murid yang lain bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Yohanes 20 ayat 16. Sakeus
Pemungut cukai mengembalikan uang orang yang telah diperasnya ketika memungut cukai dan juga menyerahkan separuh dari hartanya kepada orang-orang miskin. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Ketika para pengikutnya penuh dengan kuasa Roh Kudus, mereka sanggup mendeklarasikan berita mengenai Yesus, melakukan mukjizat-mukjizat, dan dimerdekakan dari dosa. Selama hampir 2000 tahun, Yesus Kristus masih mengubah kehidupan manusia di seluruh dunia. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Dia dapat mengubah hidupmu juga. Yesus akan membebaskanmu dari kecanduan dosa. 2 Timotius 1 ayat 17. Membarui akal budimu. Roma 12 ayat 2. Dan menyembuhkan luka-luka batinmu. 2 Timotius 2 ayat 16 sampai 17. Yesus berada di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sesudah Yesus bangkit dari maut, Dia naik ke surga, ke tempat di mana Dia ada sebelum jadi manusia. Dari sana, Ia sanggup mendengar doa-doa kita. Roma 8 ayat 34. Yesus akan kembali untuk menghakimi semua manusia. Ketika masih ada di muka bumi ini, Yesus berkata, "Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya." Matius 24 ayat 30. Ketika Yesus datang kembali, Dia akan memisahkan mereka yang akan hidup bersamanya selama-lamanya dari mereka yang akan menerima hukuman. Matius 25 ayat 31 sampai 33. Yesus Kristus akan menerimamu jika kamu datang kepadanya. Yesus berkata, "Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang." Yohanes 6 ayat 37. Itulah sebabnya Dia datang ke bumi untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Tidak menjadi masalah apa yang pernah Anda perbuat. Yesus masih ingin Anda datang kepadanya. Dia berkata, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Lukas 5 ayat 32. Apa artinya Kristus? Bagaimana mengenal Kristus? Apa itu Kristus? Ini adalah misteri kebenaran yang gagal dipahami oleh kita yang percaya kepada Tuhan. Meskipun kita semua tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Kristus, tidak ada dari kita yang memiliki pemahaman tentang esensi Kristus. Kita hanya dapat mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Kristus, tetapi kita tidak dapat menjelaskan detailnya dengan jelas. Jadi, apa itu Kristus? Mari kita membaca dua bagian dari firman Tuhan, dan kemudian kita akan mengerti Tuhan yang berinkarnasi disebut Kristus.
dan Kristus adalah daging yang dikenakan oleh Roh Tuhan. Daging ini tidak seperti manusia manapun yang terbuat dari daging. Perbedaan ini dikarenakan Kristus bukanlah daging dan darah, melainkan inkarnasi roh. Ia memiliki kemanusiaan yang normal sekaligus keilahian yang lengkap. Keilahiannya tidak dimiliki oleh manusia manapun. Kemanusiaannya yang normal menunjang semua kegiatan normalnya dalam daging, sementara keilahiannya melaksanakan pekerjaan Tuhan sendiri. Baik kemanusiaannya maupun keilahiannya, keduanya berserah kepada kehendak Bapa surgawi. Substansi Kristus adalah roh, yaitu keilahian. Oleh karena itu, substansinya adalah substansi Tuhan sendiri. Baik kemanusiaannya maupun keilahiannya, keduanya berserah pada kehendak Bapa surgawi. Substansi Kristus adalah roh, yaitu keilahian. Oleh karena itu, substansinya adalah substansi Tuhan sendiri. Substansi ini tidak akan menyelah pekerjaannya sendiri, dan ia tidak mungkin melakukan apapun yang merusak pekerjaannya sendiri, ataupun mengucapkan perkataan yang bertentangan dengan kehendaknya sendiri. Tuhan yang menjadi daging adalah Kristus. Oleh karena itu, Kristus yang bisa memberikan kebenaran kepada orang-orang adalah Tuhan. Tidak ada yang berlebihan dalam hal ini, karena ia memiliki substansi sebagai Tuhan dan memiliki watak Tuhan, serta hikmat dalam pekerjaannya yang tidak bisa dicapai oleh manusia. Mereka yang menyebut dirinya Kristus tetapi tidak bisa melakukan pekerjaan Tuhan adalah para penipu. Kristus bukan sekedar manifestasi Tuhan di dunia, tetapi juga merupakan daging khusus yang dimiliki Tuhan selagi ia menjalankan dan menyelesaikan pekerjaannya di antara manusia. Daging ini bukan sesuatu yang bisa digantikan oleh sembarang manusia, tetapi yang mampu memikul pekerjaan Tuhan di dunia dan mengungkapkan watak Tuhan, mewakili Tuhan, dan memberikan kehidupan bagi manusia. Cepat atau lambat, para Kristus palsu itu akan jatuh, karena walau mereka mengaku sebagai Kristus, mereka tidak memiliki substansi Kristus. Dari firman Tuhan, kita dapat melihat bahwa Kristus mengacu pada Roh Tuhan yang menjadi daging sebagai manusia biasa untuk membawa firman pada pekerjaannya di bumi dan menampakkan diri kepada umat manusia. Artinya, Tuhan di surga telah menjadi manusia untuk berbicara dan bekerja di antara manusia untuk menembus dan menyelamatkan manusia. Dia memiliki kemanusiaan yang normal dan keilahian yang lengkap. Dari luar, Kristus terlihat seperti manusia biasa dan normal. Dia memiliki aturan hidup yang sama dan berpartisipasi dalam aktivitas yang sama seperti manusia normal lainnya, dan memiliki kemanusiaan yang normal. Tetapi esensi dari Kristus adalah keilahian. Dia bisa memulai zaman baru dan mengakhiri zaman tua. Dia dapat mengungkapkan watak Tuhan dan apa yang Tuhan miliki dan siapa Dia.
Berdasarkan dengan kebutuhan umat manusia, Dia mengungkapkan kebenaran untuk membekali dan menyelamatkan manusia, dan Dia dapat melakukan pekerjaan Tuhan sendiri. Tidak ada makhluk ciptaan yang mampu melakukan ini. Misalnya, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berinkarnasi. Dia adalah Kristus. Tuhan Yesus tampak seperti manusia biasa dan normal dari luar, tetapi Dia memiliki esensi ilahi. Dia bisa mengungkapkan kebenaran, memberi orang jalan pertobatan, melakukan pekerjaan menebus seluruh umat manusia melalui penyalibannya. Dia juga bisa melakukan tanda dan keajaiban, seperti menenangkan angin dan laut, memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, dan menghidupkan kembali orang mati. Semua pekerjaan dan perkataan Tuhan Yesus mengungkapkan watak hidup Tuhan dan apa yang Dia miliki dan siapa Dia. Ini adalah hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh makhluk ciptaan. Semua ini cukup membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah Kristus, Tuhan yang berinkarnasi. Meskipun Dia memiliki kemanusiaan yang normal, esensinya adalah ilahi. Dengan demikian, Dia mampu mengungkapkan kebenaran, melakukan pekerjaan Tuhan dalam identitas Tuhan. Kristus adalah penampakan Tuhan dan merupakan roh Tuhan yang menjadi daging sebagai anak manusia untuk melakukan pekerjaan Tuhan sendiri. Dia mampu memberi orang kebenaran dan kehidupan. Hanya daging seperti itu yang memiliki kemanusiaan yang normal dan keilahian yang sempurna yang dapat disebut Kristus. Sebenarnya, mengetahui apa arti Kristus sangat penting bagi kita untuk menyambut Tuhan. Tuhan Yesus bernubuat, karena sama seperti kilat datang dari arah timur dan bersinar ke arah barat, demikianlah kedatangan Anak Manusia kelak. Matius 24 ayat 27. Ada banyak hal lain yang bisa kukatakan kepadamu, tetapi engkau tidak bisa menerima semuanya itu saat ini. Namun ketika Dia, roh kebenaran itu datang, Dia akan menuntun engkau sekalian ke dalam seluruh kebenaran. Karena Dia tidak akan berbicara tentang dirinya sendiri, tetapi Dia akan menyampaikan segala sesuatu yang telah didengarnya, dan Dia akan menunjukkan hal-hal yang akan datang kepadamu. Yohanes 16 ayat 12 sampai 13. Dia yang menolak aku dan tidak menerima firman-Ku, sudah ada yang menghakiminya. Firman yang aku nyatakan, itulah yang akan menghakiminya di akhir zaman. Yohanes 12 ayat 48. Karena Bapa tidak menghakimi siapapun, tetapi telah menyerahkan seluruh penghakiman itu kepada Anak. Yohanes 5 ayat 22. Dan Dia juga sudah memberikan kepadanya otoritas untuk mengadakan penghakiman, karena Dia adalah Anak Manusia. Yohanes 5 ayat 27. Karena waktunya akan datang, penghakiman harus dimulai di rumah Tuhan. Dan jika itu pertama kali dimulai dari kita, apakah kesudahan dari mereka yang tidak menaati Injil Tuhan? 1 Petrus 4 ayat 17 dan Yohanes 17 ayat 17. Sucikanlah mereka dengan kebenaran-Mu,
firman-Mu adalah kebenaran. Sucikanlah mereka dengan kebenaran-Mu, firman-Mu adalah kebenaran. Nubuatan ini menunjukkan bahwa kedatangan Tuhan di akhir zaman adalah inkarnasinya sebagai anak manusia yang melaksanakan penghakimannya. Semua referensi tentang anak atau anak manusia tentu saja mengacu pada Kristus dalam daging. Jika dia adalah roh, maka dia tidak bisa disebut anak manusia. Misalnya, Tuhan Yahweh adalah roh dan oleh karena itu tidak bisa disebut anak manusia. Tubuh rohani Tuhan Yesus setelah kebangkitannya bukanlah tubuh Tuhan yang berinkarnasi. Jadi ia juga tidak dapat disebut sebagai anak manusia. Jadi, sesuai dengan nubuatan Tuhan Yesus, kita dapat yakin secara mutlak bahwa Tuhan Yesus harus kembali dalam daging sebagai anak manusia untuk mengucapkan firman-Nya dan melakukan pekerjaan penghakiman pada akhir zaman. Jadi, jika kita mendengar seseorang bersaksi bahwa Tuhan Yesus telah datang kembali dalam daging dan bahwa Dia mengungkapkan kebenaran dan melakukan pekerjaan penghakiman yang dimulai dari rumah Tuhan, maka kita harus mencari dan menyelidiki secara proaktif. Dengan cara ini, kita bisa menyambut penampakan Kristus di akhir zaman. Apakah Kristus adalah anak Tuhan? Yesus berkata kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada manusia yang datang kepada Bapa tanpa melalui Aku. Jika engkau telah mengenal Aku, engkau telah mengenal Bapa-Ku juga. Dan dari sekarang engkau mengenalnya dan telah melihatnya." Filipus berkata kepadanya, "Tuhan, tunjukkan kepada kami Bapa itu, dan itu cukup untuk kami." Yesus berkata kepadanya, "Aku sudah begitu lama bersamamu, tetapi engkau belum mengenal Aku, Filipus? Ia yang sudah melihat Aku, sudah melihat Bapa. Lalu bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkan kepada kami Bapa itu'? Tidakkah engkau percaya bahwa Aku ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam Aku? Firman yang Aku katakan kepadamu bukanlah Kukatakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang ada di dalam Aku. Dialah yang melakukan pekerjaan itu. Percayalah kepadaku bahwa Aku ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam Aku. Atau jika tidak, percayalah kepadaku karena pekerjaan-pekerjaan itu." Yohanes 14 ayat 6 sampai 11. Aku dan Bapa-Ku adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Inkarnasi adalah penampakan Tuhan dalam daging. Tuhan bekerja di antara manusia ciptaannya dalam rupa manusia. Jadi, agar Tuhan berinkarnasi, pertama-tama Dia harus menjadi daging. Daging dengan kemanusiaan yang normal. Ini adalah prasyarat paling mendasar. Faktanya, implikasi dari inkarnasi Tuhan adalah bahwa Tuhan hidup dan bekerja dalam daging. Tuhan di dalam esensinya menjadi daging, menjadi seorang manusia. Tuhan di dalam esensinya menjadi daging, menjadi seorang manusia.
Inkarnasi berarti roh Tuhan menjadi daging. Artinya, Tuhan menjadi daging. Pekerjaan yang dilakukan daging adalah pekerjaan roh yang diwujudkan dalam daging dan diungkapkan oleh daging. Tidak seorang pun kecuali daging Tuhan yang dapat menggenapkan pelayanan Tuhan yang berinkarnasi. Artinya, hanya daging inkarnasi Tuhan, hanya kemanusiaan normal ini, dan tidak ada yang lain yang dapat mengungkapkan pekerjaan ilahi. Jika selama kedatangannya yang pertama, Tuhan tidak memiliki kemanusiaan yang normal sebelum berusia 29 tahun. Jika segera setelah dilahirkan, dia dapat melakukan mukjizat. Jika segera setelah belajar berbicara, dia dapat berbicara bahasa surga. Jika pada saat dia pertama kali menjejakkan kakinya di bumi, dia dapat memahami segala perkara duniawi, membedakan pikiran dan niat semua orang-orang, seperti itu tidak dapat disebut sebagai manusia normal. Dan daging seperti itu tidak dapat disebut daging manusia. Jika Kristus seperti itu adanya, makna dan esensi inkarnasi Tuhan akan hilang. Bahwa dia memiliki kemanusiaan yang normal membuktikan bahwa dia adalah Tuhan yang berinkarnasi dalam daging. Fakta bahwa dia menjalani proses pertumbuhan manusia normal menunjukkan lebih jauh lagi bahwa dia adalah daging yang normal. Lebih dari itu, pekerjaannya adalah bukti yang cukup bahwa dia adalah firman Tuhan, roh Tuhan yang menjadi daging. Dengan Tuhan menjadi daging, dia pun mewujudkan hakikatnya dalam dagingnya, sehingga dagingnya memadai untuk melaksanakan pekerjaannya. Oleh karena itu, semua pekerjaan roh Tuhan digantikan oleh pekerjaan Kristus selama masa inkarnasi. Dan inti semua pekerjaan di sepanjang masa inkarnasi adalah pekerjaan Kristus. Pekerjaan tersebut tidak dapat dicampur dengan pekerjaan di zaman lain. Lalu, karena Tuhan menjadi daging, dia bekerja dalam identitas dagingnya. Karena dia datang dalam daging, dia pun menyelesaikan pekerjaan yang harus dilakukannya dalam daging. Baik roh Tuhan maupun Kristus, keduanya adalah Tuhan itu sendiri. Dan dia melakukan pekerjaan yang harus dilakukannya, serta melaksanakan pelayanan yang harus dilaksanakannya. Kemanusiaan Tuhan yang berinkarnasi ada demi esensi jasmaninya. Tidak ada daging tanpa kemanusiaan, dan seorang tanpa kemanusiaan bukanlah manusia. Dengan demikian, dan seseorang tanpa kemanusiaan bukanlah manusia. Dengan demikian, kemanusiaan daging Tuhan adalah sifat hakiki dari daging Tuhan yang berinkarnasi. Mengatakan bahwa ketika Tuhan menjadi daging, dia sepenuhnya ilahi dan sama sekali bukan manusia adalah penghujatan, karena pernyataan ini sama sekali tidak ada dan melanggar prinsip inkarnasi. Bahkan setelah dia mulai melakukan pelayanannya, dia masih hidup dalam keilahiannya dengan wujud luar seorang manusia. Saat dia melakukan pekerjaannya, hanya saja pada saat itu kemanusiaannya hanya memiliki satu tujuan, yaitu
memungkinkan keilahiannya untuk melakukan pekerjaan dalam daging yang normal. Jadi, perantara dari pekerjaan tersebut adalah keilahian yang mendiami kemanusiaannya. Keilahiannya lah yang bekerja, bukan kemanusiaannya. Tetapi, keilahian ini tersembunyi di dalam kemanusiaannya. Pada intinya, pekerjaannya dilakukan oleh keilahiannya yang utuh, bukan oleh kemanusiaannya. Namun, pelaku pekerjaan itu adalah dagingnya. Orang dapat mengatakan bahwa dia adalah manusia sekaligus Tuhan, karena Tuhan menjadi manusia yang hidup dalam daging, dengan wujud manusia dan esensi manusia, tetapi juga esensi Tuhan. Karena dia adalah manusia dengan esensi Tuhan, dia berada di atas semua manusia ciptaan. Karena dia adalah manusia dengan esensi Tuhan, dia berada di atas semua manusia ciptaan, di atas siapapun yang dapat melakukan pekerjaan Tuhan. Demikianlah di antara semua yang memiliki wujud manusia seperti dirinya, di antara semua yang memiliki kemanusiaan, hanya dialah Tuhan yang berinkarnasi itu sendiri. Semua yang lain adalah manusia ciptaan. Meskipun mereka semua memiliki kemanusiaan, manusia ciptaan tidak memiliki apapun selain kemanusiaan. Sedangkan Tuhan yang berinkarnasi berbeda. Di dalam dagingnya, dia bukan saja memiliki kemanusiaan, tetapi yang lebih penting, dia memiliki keilahian. Kemanusiaannya dapat dilihat dalam penampakan fisik dagingnya dan dalam kehidupannya sehari-hari, tetapi keilahiannya sulit dipahami. Karena keilahiannya diungkapkan hanya ketika dia memiliki kemanusiaan dan tidak begitu supranatural sebagaimana yang dibayangkan orang. Keilahiannya sangat sulit untuk dipahami orang. Bahkan sekarang, orang-orang paling kesulitan untuk memahami esensi sejati dari Tuhan yang berinkarnasi. Anak manusia yang berinkarnasi mengungkapkan keilahian Tuhan melalui kemanusiaannya dan menyatakan kehendak Tuhan kepada umat manusia. Dan melalui dirinya mengungkapkan kehendak dan watak Tuhan, dia juga menyatakan kepada manusia sosok Tuhan yang tidak bisa dilihat atau disentuh, yang berdiam di alam rohani. Apa yang manusia lihat adalah Tuhan itu sendiri dalam bentuk kasat mata, memiliki daging dan darah. Jadi, anak manusia yang berinkarnasi membuat hal-hal seperti identitas Tuhan itu sendiri, status, wujud, dan watak Tuhan, apa yang dia miliki, dan siapa dirinya menjadi konkret dan memiliki rupa manusia. Meskipun penampakan luar anak manusia memiliki batasan berkenaan dengan gambar diri Tuhan, esensinya dan apa yang dia miliki dan siapa dirinya sepenuhnya mampu merepresentasikan identitas dan status Tuhan itu sendiri. Hanya ada beberapa perbedaan dalam bentuk pengungkapannya. Kita dapat menyangkal bahwa anak manusia merepresentasikan identitas dan status Tuhan itu sendiri, baik dalam bentuk kemanusiaannya maupun dalam keilahiannya. Namun, selama waktu ini, Tuhan bekerja melalui daging, berbicara dari sudut pandang daging, dan berdiri di hadapan manusia, dan berdiri di hadapan umat manusia
dengan identitas dan status anak manusia. Dan ini memberikan kesempatan bagi orang-orang untuk menemui dan mengalami firman dan pekerjaan Tuhan yang nyata di antara manusia. Ini juga memungkinkan orang untuk mendapatkan wawasan tentang keilahian dan kebesarannya di tengah kerendahan hatian. Ini juga memungkinkan orang untuk mendapatkan wawasan tentang keilahian dan kebesarannya di tengah kerendahan hatian, sekaligus mendapatkan pemahaman dan definisi pendahuluan tentang autentisitas dan kenyataan diri Tuhan. Meskipun pekerjaan yang diselesaikan Tuhan Yesus, cara dia bekerja, dan sudut pandang di mana dia berbicara berbeda dari pribadi nyata Tuhan dalam alam rohani. Segala sesuatu tentang dia benar-benar merepresentasikan Tuhan itu sendiri, yang sebelumnya belum pernah dilihat manusia. Hal ini tidak dapat dibantah. Dengan kata lain, dalam bentuk apapun Tuhan menampakkan diri, dari sudut pandang manapun dia berfirman, atau dalam rupa apapun dia menghadapi manusia. Tuhan tidak merepresentasikan siapapun selain dirinya sendiri. Dia tidak dapat merepresentasikan manusia manapun. Dia tidak mungkin merepresentasikan manusia rusak manapun. Tuhan adalah Tuhan itu sendiri, dan hal itu tidak dapat dibantah. Ketika Yesus memanggil Tuhan yang di surga dengan sebutan Bapa pada saat dia berdoa, ini dilakukan hanya dari sudut pandang seorang manusia yang diciptakan. Hanya karena Roh Tuhan telah mengenakan daging manusia yang biasa dan normal dan memiliki penampilan luar sebagai makhluk ciptaan. Walaupun di dalam dirinya adalah roh Tuhan, penampilan lahirianya tetaplah penampilan manusia biasa. Dengan kata lain, dia telah menjadi anak manusia. Yang dikatakan semua orang, termasuk dikatakan oleh Yesus itu sendiri, mengingat bahwa dia disebut anak manusia, dia adalah orang, bisa laki-laki atau perempuan, yang berarti dia memiliki wujud lahiriah seorang manusia yang dilahirkan dalam keluarga normal orang biasa. Oleh karena itu, Yesus yang memanggil Tuhan yang di surga dengan sebutan Bapa adalah sama seperti bagaimana engkau semua pada awalnya memanggil dia dengan sebutan Bapa. Dia melakukannya dari perspektif manusia ciptaan. Apakah engkau semua masih ingat doa Bapa kami yang Yesus ajarkan untuk engkau hafalkan? Bapa kami yang di surga. Dia meminta semua manusia untuk memanggil Tuhan yang di surga dengan nama Bapa. Dan karena dia juga memanggilnya Bapa. Dan karena dia juga memanggilnya Bapa, dia melakukannya dari sudut pandang orang yang berdiri setara dengan engkau semua. Karena engkau semua memanggil Tuhan yang di surga dengan nama Bapa, Yesus memandang dirinya berdiri setara denganmu. Dan sebagaimana manusia di bumi yang dipilih oleh Tuhan, yaitu anak Tuhan, jika engkau semua memanggil Tuhan Bapa, bukankah ini karena engkau semua adalah makhluk ciptaan? Sebesar apapun otoritas Yesus di bumi,
Sebelum penyaliban, dia hanyalah anak manusia yang diperintah oleh Roh Kudus dan salah satu makhluk ciptaan di bumi. Karena dia masih harus menyelesaikan pekerjaannya. Oleh karena itu, dia memanggil Tuhan yang di surga Bapa semata-mata karena kerendahan hatian dan ketaatannya. Namun dia memanggil Tuhan dengan cara demikian tidak membuktikan bahwa dia adalah anak dari Roh Tuhan yang di surga. Sebaliknya, itu karena sudut pandangnya berbeda, bukan karena dia adalah pribadi yang berbeda. Keberadaan pribadi jika demikian, tidakkah engkau semua akan menjadi anak begitu Yesus mengajarimu doa Bapa kami? Jika demikian, tidakkah engkau semua akan menjadi anak begitu Yesus mengajarimu doa Bapa kami? Jika engkau semua masih belum yakin, katakan kepadaku, siapa yang engkau panggil Bapa? Jika engkau merujuk kepada Yesus, lalu siapakah Bapa Yesus itu bagimu? Setelah Yesus pergi, gagasan tentang Bapa dan Anak ini tidak ada lagi. Gagasan ini hanya cocok untuk tahun-tahun ketika Yesus menjadi manusia. Dalam semua keadaan lain, hubungan yang ada adalah hubungan antara Tuhan atas ciptaan dan makhluk ciptaan ketika engkau semua memanggil Tuhan dengan nama Bapa. Ada orang-orang lainnya yang berkata, bukankah Tuhan secara tegas menyatakan bahwa Yesus adalah anaknya yang terkasih? Yesus adalah anak Tuhan yang terkasih yang kepadanya dia berkenan. Ini tentu diucapkan oleh Tuhan itu sendiri. Itu adalah Tuhan yang sedang memberikan kesaksian tentang dirinya sendiri, tetapi hanya dari perspektif yang berbeda, yaitu perspektif roh yang di surga, yang memberikan kesaksian mengenai inkarnasinya sendiri. Yesus adalah inkarnasinya, bukan anaknya yang di surga. Apakah engkau paham? Bukankah perkataan Yesus, "Aku ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam aku," menunjukkan bahwa mereka adalah satu roh? Dan bukankah karena inkarnasilah mereka dipisahkan di antara surga dan bumi? Pada kenyataannya, mereka tetap adalah satu. Bagaimanapun, itu adalah semata Tuhan yang sedang memberikan kesaksian tentang dirinya sendiri. Karena perubahan zaman, tuntutan pekerjaan dan tahap yang berbeda dalam rencana pengelolaannya, nama yang digunakan manusia untuk memanggilnya juga berbeda. Ketika dia datang untuk melaksanakan tahap pertama pekerjaan, dia hanya bisa disebut Yahweh, yang adalah gembala orang Israel. Pada tahap kedua, Tuhan yang berinkarnasi hanya bisa disebut Tuhan dan Kristus. Tetapi pada waktu itu, roh yang di surga hanya mengatakan bahwa dia adalah anak Tuhan yang terkasih dan tidak menyebutkan bahwa dirinya adalah anak Tuhan yang tunggal. Ini sama sekali tidak terjadi. Bagaimana mungkin Tuhan memiliki seorang anak tunggal? Maka apakah Tuhan tidak akan menjadi manusia? Karena dia adalah inkarnasi. Dia disebut anak Tuhan yang terkasih. Dan dari sini muncullah hubungan antara Bapa dan Anak. Itu hanyalah karena pemisahan antara surga dan bumi. Yang pertama manusia lihat adalah Roh Kudus yang turun seperti burung merpati ke atas Yesus. Itu bukan roh yang khusus untuk Yesus, melainkan Roh Kudus. Lalu bisakah roh Yesus dipisahkan dari Roh Kudus?
Jika Yesus adalah Yesus, Anak dan Roh Kudus adalah Roh Kudus, bagaimana mereka bisa menjadi satu? Jika demikian, pekerjaan itu tidak dapat dilaksanakan. Roh di dalam diri Yesus, roh yang di surga, dan roh Yahweh semuanya adalah satu. Roh itu disebut Roh Kudus. Roh Tuhan, roh yang diperkuat 7 kali lipat, dan roh yang mencakup semuanya. Roh Tuhan dapat melakukan banyak pekerjaan. Dia mampu menciptakan dunia dan menghancurkannya dengan memanjiri bumi. Dia mampu menciptakan manusia dan menghancurkannya dengan membanjiri bumi. Dia dapat menebus dosa seluruh umat manusia, dan lebih dari itu, dia dapat menaklukkan dan menghancurkan seluruh umat manusia. Pekerjaan semuanya dilakukan oleh Tuhan itu sendiri dan tidak dapat dilakukan oleh pribadi Tuhan apapun menggantikan dirinya. Rohnya dapat dipanggil dengan nama Yesus yang Maha Kuasa. Dia adalah Tuhan dan Kristus. Dia juga bisa menjadi anak manusia. Dia ada di surga dan juga di bumi. Dia berada di atas seluruh alam semesta dan di antara orang banyak. Dia adalah satu-satunya penguasa langit dan bumi. Sejak zaman penciptaan hingga sekarang, pekerjaan telah dilakukan oleh Roh Tuhan itu sendiri. Baik itu pekerjaan di langit atau sebagai manusia, semuanya dilakukan oleh Roh-Nya sendiri. Semua makhluk, apakah di surga atau di bumi, berada di telapak tangannya yang Maha Kuasa. Semua ini adalah pekerjaan Tuhan itu sendiri dan tidak dapat dilakukan oleh yang lain sebagai penggantinya. Di surga, Dia adalah Roh, tetapi juga Tuhan itu sendiri. Di antara manusia, Dia adalah manusia tetapi tetap merupakan Tuhan itu sendiri. Meskipun Dia mungkin dipanggil dengan ratusan ribu nama, Dia tetap adalah dirinya sendiri, yang adalah ungkapan langsung dari Roh-Nya. Penebusan dosa seluruh umat manusia melalui penyalibannya adalah pekerjaan langsung dari Roh-Nya, dan juga merupakan proklamasi kepada semua bangsa dan semua negeri pada akhir zaman. Ada orang-orang berkata, bukankah Tuhan secara tegas menyatakan bahwa Yesus adalah anaknya yang terkasih? Yesus adalah anak Tuhan yang terkasih, yang kepadanya Dia berkenan. Ini tentu diucapkan oleh Tuhan itu sendiri. Itu adalah Tuhan yang sedang memberikan kesaksian tentang dirinya sendiri, tetapi hanya dari perspektif yang berbeda, yaitu perspektif Roh yang di surga yang memberikan kesaksian mengenai inkarnasinya sendiri. Siapakah Yesus menurut kebanyakan orang? Ada yang mengatakan Dia guru yang hebat, tetapi hanya manusia biasa. Entah orang ini dahulu dan sekarang memang anak Allah, atau dia orang gila, atau bahkan lebih buruk dari itu. Kamu bisa membungkamnya dan menyebutnya bodoh. Kamu bisa meludahinya dan membunuhnya sebagai setan. Atau sebaliknya, kamu dapat tersungkur di kakinya dan menyebut Dia Tuhan dan Allah. Tetapi janganlah kita merendahkan Dia dengan omong kosong yang mengatakan Dia adalah guru manusiawi yang agung. Perkataan terkenal dari buku Mere Christianity itu mengemukakan pandangan bahwa Yesus tidak mungkin menjadi nabi besar jika Dia berpura-pura mengaku sebagai Allah. Hal tersebut benar-benar sesat. Siapakah Yesus menurut kebanyakan orang?
Ada yang mengatakan dia guru yang hebat, tetapi hanya manusia biasa. C.S. Lewis menulis, entah orang ini dahulu dan sekarang memang anak Allah, atau dia orang gila, atau bahkan lebih buruk dari itu, kamu bisa membungkamnya dan menyebutnya bodoh. Kamu bisa meludahinya dan membunuhnya sebagai setan. Atau sebaliknya, kamu dapat tersungkur di kakinya dan menyebut dia Tuhan dan Allah. Tetapi janganlah kita merendahkan dia dengan omong kosong yang mengatakan dia adalah guru manusiawi yang agung. Perkataan terkenal dari buku Mere Christianity itu mengemukakan pandangan bahwa Yesus tidak mungkin menjadi nabi besar jika dia berpura-pura mengaku sebagai Allah. Hal tersebut benar-benar sesat. Yesus bertanya kepada murid-muridnya sementara mereka berjalan dari desa ke desa. Kata orang, "Siapakah aku ini?" Markus 8 ayat 27. Jawaban mereka antara lain Yohanes Pembaptis, Elia, atau salah seorang dari para nabi. Ayat 28. Namun, Yesus ingin mengetahui apa yang mereka percayai. Tetapi, apa katamu, siapakah aku ini? Petrus menjawab dengan benar, "Engkau adalah Mesias, Sang Juru Selamat." Namun, siapa Yesus menurut kita? Yesus tidak mungkin menjadi guru atau nabi besar jika pernyataannya tentang dirinya bahwa Dia dan Allah Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Ternyata tidak benar. Para pengikutnya, bahkan setan-setan, mengakui keilahiannya sebagai anak Allah. Matius 8 ayat 29, Matius 16 ayat 16, 1 Yohanes 5 ayat 20. Mari berdoa bersama dan mengundang Yesus menjadi juru selamatmu dan temanmu. Terima kasih Allah, karena Engkau mengasihiku dan mengutus putramu untuk mati di salib bagi dosa-dosaku. Aku mengizinkan Yesus untuk mengendalikan hidupku. Tolong agar aku bisa menjadi pribadi seturut kehendak-Mu. Demi nama Yesus, amin. Mari berdoa dan mengundang Yesus menjadi juru selamatmu dan temanmu. Terima kasih Allah, karena Engkau mengasihiku. Terima kasih Allah, karena Engkau mengasihiku dan mengutus putramu untuk mati di salib bagi dosa-dosaku. Aku mengizinkan Yesus untuk mengendalikan hidupku. Tolong agar aku bisa menjadi pribadi seturut kehendak-Mu. Demi nama Yesus, amin. Engkau telah membuat keputusan terpenting yang pernah kau buat dalam hidupmu. Yesus berkata, "Jika seseorang datang kepadaku, aku tidak akan menolak dia." Dia adalah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam perjalanan hidupmu. Demikianlah firman yang telah kita dengarkan bersama, berjudul Yesus. Semoga melalui firman ini dapat mengubahkan dan membuat saya dan Anda diberkati dalam nama Yesus.